Coba ya. Hmm, oke. Sudah muncul? Sudah, Pak. Baik. Jadi materi hari ini adalah terkait dengan graf atau sebuah apa ya, bagian daripada matematika diskrit ya. Jadi graf itu digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit atau hubungan antara objek-objek dan hubungan terkait dengan objek-objek tersebut. Contoh yang kemudian graf itu sebetulnya adalah diagram yang kemudian menghubungkan satu titik ke titik yang lain. Contohnya kayak gini. Bukan bisa, juga bisa dicoret-coret. Bentar. Clear. Oke, plus dulu. Kan. Nah, jadi graf itu tuh ada yang namanya edge. Edge itu adalah ujungnya, nanti kita akan coba bahas. Dan kemudian ada vortex, ya, I dan V. Ini G. Oke, mana? Nah, contohnya seperti ini. Eh, Graf itu merepresentasikan dulu persoalannya adalah terkait dengan sebuah jembatan, sebuah wilayah ya di Königsberg, mempersoalkan bagaimana agar setiap jembatan itu hanya tepat sekali dilewati dan kembali lagi ke tempat semula. Nah, isian daripada graf itu kebagi menjadi dua, yaitu tadi vertex dan edge, yaitu yang tadi kita sebut jembatan. Jadi A, C, B, dan D ini kita sebut sebagai vertex. Vertex. Sedangkan garis, garis yang ininya nih, ini kita sebut sebagai edge. Nah, saya kembali lagi ke sini. Contoh, kita misalnya mau dari Brebes, dari Brebes sampai ke Solo, misalnya. Graf digunakan untuk kemudian memetakan kira-kira eh, jalan manakah yang kemudian paling efisien dan paling efektif, gitu ya, dari Brebes hingga ke Solo. Nah, ke depannya bisa jadi setiap daripada edge, edge itu yang garisnya ini, itu tuh memiliki beban. Beban ya kalau misalnya kita logikkan adalah ada waktu kan ya, ada T ya, ada money gitu. Dan seterusnya contoh dari Brebes misalnya ke Tegal, oh itu ternyata misalnya butuh 2 jam, sedangkan Brebes ke Selawi itu 1 jam, dan seterusnya. Nah, maka persoalannya yang tadi misalnya dari Brebes ke Solo, misalnya manakah peta atau graf yang kemudian akan diambil ya misalnya ini contoh saja ya misalnya Brebes ke Selawi, Selawi ke Purwokerto, kemudian ke Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung, Salatiga, Boyolali hingga ke Solo. Nah, ini salah satu daripada implementasi graf atau ada juga implementasi yang sering digunakan di era sekarang lah ya. Itu adalah pemetaan Google Maps. Ya, Gmap kan ada tuh misalnya peta, misalnya dari rumah, misalnya dari rumah rekan-rekan, misalnya ke Unpad Setiabudi misalnya. Nah, itu kemudian akan memetakan beberapa jalan ya, ada yang 40 menit, ada yang 50 menit. Nah, itu sebetulnya adalah salah satu implementasi daripada graf. Oke. Graf G atau disimbolisasikan tadi ya, graf G itu
tadi komposisinya adalah F, E atau vertex dan edge. Dalam hal ini, vertex adalah himpunan yang tidak boleh kosong dari simpul-simpul atau vertisnya. Jadi, ya graf itu nggak boleh ada titik yang kosong, ya. Jadi minimalnya ya kemudian harus ada satu daratan, gitu. Sedangkan edge, ya itu bisa saja kosong karena memang tidak bisa jadi tidak ada jalan dari satu vertex ke apa? Dari satu vertex ke vertex yang lain itu tidak dihubungkan. Nah, ini adalah simbolisasinya. Yang kita bagi jadi dua, ada V dan kemudian ada E. Nah, ini contohnya. Graf satu atau yang ini G1 diketahui verteksnya itu ada empat. Ya, berarti ada empat daratan. Ada satu, dua, tiga, dan empat misalnya ya. Kemudian edge-nya, nah ini cara penulisannya. Edge itu adalah jembatan 1,2 artinya adalah satu menghubungkan dengan dua. Gitu ya. Satu ke dua. Kemudian satu tiga artinya satu berhubungan dengan tiga atau yang ini nih. Ya. Kemudian ada dua tiga berarti dari dua ke tiga. Kemudian dua empat, kemudian tiga empat. Nah ini adalah cara penulisan graf ya. Contoh yang lain ada G2 adalah graf dengan pi-nya ada satu 2 3 4 berarti tetap satu 2 3 4 gitu ya. Kemudian E-nya adalah oh satu dua satu kedua, dua ketiga berarti dua ketiga, ada satu tiga, satu ketiga, kemudian ini tuh harusnya tiga satu ya, satu tiga tiga satu, jadi ada dua edge, berarti ada dua jembatan, ada dua jalan, kemudian dua empat, kemudian tiga empat sama empat tiga, harusnya gitu. Atau kita juga bisa simbolisasikan satu dua itu sebagai E1, dua tiga itu sebagai E2, satu tiga itu sebagai E3 dan seterusnya. Kemudian ada G3 ya. G3 itu ada verteksnya satu 2 3 4 sama satu 2 3 4. Nah, di sini yang membedakan adalah ada jembatan yang apa ya, jalur yang ke dirinya sendiri, yaitu kita sebut sebagai gelang. Ini nih. Tiga tiga artinya si vertex ini mempunyai jalan untuk kembali ke dirinya sendiri. Gitu. Sampai sini dulu bisa dipahami untuk kemudian bisa menggambarkan graf. Aman? Pak Iya, izin bertanya Pak. Silahkan. Silahkan Tadi yang Sifat. tadi Heeh. yang contoh kedua Pak, itu kan ada yang 3/4 sama 4/3 ya Pak ya. Iya, Oh. Nah, tiga empat. tapi kenapa yang awal nggak ada Pak? Yang kan 1,2 nggak ada Yang dua ini, koma satu gitu Pak. yang G1, Yang G2. G2, ya, satu, dua, yang mana? Ya itu kan ada yang 3,4 sama 4,3. Betul. Mm-mm. Tapi kenapa nggak ada yang 1,2? Nggak ada yang 2,1 Pak? Ya, ini mah soalnya aja. Oh, cuma soalnya aja. Ya, kalau misalnya mau ditambahin sama saya 21 ya bisa. Cuman Oh, berarti bisa. kan jadi ada gini ya. Nah, gitu. Bisa aja, nggak apa-apa. Itu mah lebih ke soal aja. Oh, lebih ke sana. Oke Nah, Pak. jadi nanti ada soalnya, kemudian rekan-rekan yang menggambarkan. Oke Pak. Terjawab? Terjawab Pak. Oke, mangga yang lain tadi ada pertanyaan lagi. Kayaknya dua orang tadi. Cukup? Oke, kalau cukup, kita coba latihan dulu. Misalnya ada graf satu memiliki F-nya adalah satu 2 3 4 5. Gitu ya. Kemudian edge-nya adalah satu 2 3 3 4, kemudian 4 1. Coba. Ada yang bisa menggambar kira-kira di Zoom-nya ini bisa menggunakan anotasi?
Kira-kira gimana cara menggambarkannya? Oh, ada Pak Gunawan. Oh, udah Pak Gunawan udah nyoret. Pak Gunawan aja. Yuk, monggo. 1, 2, 3, 4. Oke. Sambil buka suara tuh, Pak. 1, 2, 3, 4, 5 Tarta. 5. Boleh, boleh. Satu, Satu. dua, menggambar bebas ya Pak Ilham. Bebas. Bebas. 3, 4, 4. 5. Oke. Betul nggak Pak? Betul, betul. Vertexnya ada 5, betul. Terus sekarang edge-nya yang menghubungkan antara satu daratan dengan daratan yang lain. 1, 2, 2, 3, 3, 4. 3, 4 itu 35. Iya, 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4, Baik. 4, 1 gini bukan? Oke, betul. Terima kasih. Jadi, Pak ya, kasih Pak. ternuhun. Jadi yang bagian 5 ini, ya bisa jadi memang dia tidak ada jalur, gitu. Gitu ya. Jadi bisa aja satu daratan yang tidak memiliki jalur, gitu. Nah, kalau misalnya ada penulisan 1, 2, kemudian 2, 1 misalnya ya, maka penulisannya bisa jadi, nanti itu harusnya ada panah ya, agar menggambarkan dari arah kemana. Misalnya 1, 2 ke sini misalnya. Kemudian 2, 1 balik lagi. Ini kita sebut sebagai sisi ganda sebetulnya. Kemudian ada misalnya yang 3,3. Maka dirinya sendiri ya. Ini kita sebut sebagai gelang. Gitu. Gitu. Kalau yang ini ganda, ini kita sebut sebagai gelang. Apa yang maksud dengan ganda ya sih? Daratan yang kemudian memiliki dua jalur gitu ya. Oke. Aman? Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi dulu? Kalau ini sebutannya sebagai vertex atau simpul terisolasi. Gitu. Ya namanya memang terisolasi ya kenapa ya? Karena dia nggak punya jalur aja sih gitu ya. Oke, saya coba lanjut dulu. Sebentar, saya hapus dulu. Clear all drawing. Ternyata bisa. Bisa ya? Push up, push up, push up, push. Oh, ini mah coretan saya pakai ini deh. Sorry. Bukan pakai apa? Eh, Oke. Nah, tadi pada G2 yang ini nih 1, 3 ataupun 3, 1 ini kita tadi sebut sebagai sisi ganda ya atau multiple edge gitu atau parallel edge karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama yaitu simpul 1 dan simpul 3. Dan pada G3 ada sisi yang kemudian memiliki edge yang ke dirinya sendiri. Ini kita sebut sebagai gelang atau kalang atau loop karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama gitu. Jadi berdasarkan daripada jenisnya, kita coba sederhanakan. Graf itu kebagi menjadi dua. Graf sederhana, ada graf tidak sederhana. Ya. Apa yang dimaksud dengan graf sederhana? Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda. Jadi ya simpel aja gitu. Kayak yang tadi di soal yang waktu saya buat itu adalah graf sederhana. Yang saya berikan tadi yang diisi oleh Pak Gunawan. Karena graf tersebut tidak memiliki sisi ganda ataupun sisi gelang gitu ya. Sedangkan graf yang tidak sederhana apa? Ya berarti graf yang memiliki sisi ganda atau gelang gitu aja. Nah, kita lanjut lagi. Jadi ini yang tadi jenis-jenis grafnya. Ini sebenarnya lebih ke teori dulu ya. Dari graf sederhana dan kemudian tidak sederhana, kita berlanjut ke graf jenis-jenis graf. Ada dua, graf yang tidak berarah, ada kemudian graf yang berarah. Apa yang dimaksud dengan graf berarah? Ya graf yang kemudian memiliki arah, gitu ya.
yang dimana setiap sisinya diberikan orientasi arah gitu ya. Sedangkan yang graf tidak berarah artinya graf tersebut edge-nya gitu ya tidak memiliki arah. Contohnya kayak gini. Ini yang tadi A B A B ini nggak tahu sebetulnya awalnya dari mana. A dari B ataupun dari B dari A sebetulnya. Cuman kalau misalnya ada graf kedua ini, contoh A E berarti itu adalah sisinya A, E. Dan yang ini berarti EA berarti sisinya adalah atau edge-nya E, A. Nah, ini menandakan bahwa garis tersebut atau sisi tersebut itu harus memiliki arah gitu ya. Kalau berarti yang ini E, E gitu ya. Ke dirinya sendiri gitu ya. Ini ada graf gandanya sama ya. Asalkan rekan-rekan sudah memahami apa yang tadi dimaksud dengan graf ganda atau graf multiple sisi, multiple edge, ataupun yang loop gitu. Jadi ini resumenya. Jadi tadi kita coba graf sederhana adalah graf yang tidak berarah, tidak memiliki sisi ganda dan tidak ada gelang. Graf yang tidak sederhana berarti oh sorry, ada graf ganda dulu, ia tidak berarah, memiliki sisi ganda tapi nggak punya gelang. Graf semu atau graf loop gitu ya. Grafnya tidak berarah, boleh memiliki apa namanya? Boleh memiliki multiple dan juga boleh memiliki gelang. Contohnya kayak gini untuk graf semu itu. Misalnya A, B, C. Ini A, B, C, D. Kalau misalnya kita sederhanakan atau kita tanya, kira-kira graf ini apa? Oh, awalnya adalah dia adalah graf sederhana. Kenapa? Karena dia tidak berarah, kemudian dia tidak memiliki sisi ganda, dan juga dia tidak memiliki sisi gelang. Kalau graf ganda ya kayak gini, ada kayak gininya nih, ada yang double gitu ya, maka dia adalah graf ganda. Kalau misalnya, sorry, kalau yang graf semu, dia bisa memiliki eh, gelang, bisa juga memiliki sisi ganda. Jadi kalau misalnya di kayak giniin, saya tulisinnya kayak gini, maka ini kita sebut sebagai graf semu. Ditambahin kayak gini misalnya, sorry, ada yang double kayak gini, ya tetap saja ini akan disebut sebagai graf semu, bukan graf ganda ya. Jadi graf semu itu graf ganda ditambah gelang, ya fokusnya adalah gelangnya gitu. Oke. Kemudian graf berarah ada dua, ada graf berarah, ada graf ganda berarah. Kalau misalnya seperti ini ada arahnya A, B, C, D gitu ya. Misalnya A ke D, D ke C, C ke B, B ke A. Ini kita sebut sebagai graf berarah. Berarah, ya. Kalaupun misalnya ada yang kayak gininya, gitu ya, kita tetap nyebutnya adalah graf berarah. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang kayak multiple-nya, maka kita sebut sebagai graf ganda berarah, gitu. Graf ganda berarah, graf ganda berarah. Oke. Sampai sini ada yang mau dikonfirmasi lagi dulu? Masih aman? Aman, Pak. Aman ya. Sisa-sisanya ini masih ini ya, teori. Ya, dari contoh-contoh penerapan graf ini mah dibaca dulu aja. Sisa-sisanya sih sama. Oh iya, bagian sini nih. Yang bagian derajat. Kita masuk ke derajat. Jadi derajat apa yang maksud dengan derajat? Derajat adalah jumlah simpul, sorry. Derajat adalah jumlah sisi yang kemudian nempel sama si simpulnya. Ya. Maksudnya apa? Ulangi. Derajat adalah jumlah sisi
Ya, yang menempel sama simpulnya. Contoh, simpul satu, simpul satu itu maksudnya berarti titik satu. Berapa derajatnya? Cek aja ada berapa garis yang kemudian nempel sama si simpul satu. Berarti ada dua, gitu ya. Ada berapa? Ada berapa derajat simpul 4? Cek aja sisi yang kemudian nempel sama simpul 4. Berarti ada dua, gitu ya. Nah, makanya di sini D1, D4, sisanya adalah hasilnya adalah dua. Dan kemudian derajat simpul 2 dan derajat simpul 3 adalah 3. Kenapa? Ya kita cek aja. 2 berarti kan 1, 2, 3. Yang 3 juga ada 1, 2, dan 3. Kalau misalnya ditanya, nah ini ada D5. D5 itu yang ini. Ya. D5 berapa? 0. Kenapa? Ya karena nggak ada sisi yang kemudian nempel sama si simpul 5. D4 adalah satu. Ya, ini kan satu ya. D4 satu. Kemudian kalau ini ada pertanyaan nih. D1 sama dengan 3 mana? D1 sama dengan 3. Ini ada satu 2 3. Ini karena garisnya ya. Tapi bagian D3 ini ada satu 2. Nah, kenapa 4? Loop itu akan dihitung derajatnya 2. Saya ulangi. Ditanya derajat 3 pada graf kedua, gitu ya. Maka satu, dua, loop atau gelang itu akan dihitung 2. Nah, kalau misalnya yang derajat berarah, ya cek aja arah panahnya. Ada yang kita sebut sebagai derajat masuk atau D-in, ada yang kita sebut sebagai D-out atau derajat yang keluar. D-in artinya adalah panah yang mengarah ke dirinya. Contoh, 3. D-in 3, maka kita cek panah yang merujuk ke dirinya. Berarti ada satu, ada dua. Berarti D-in sama dengan 2. Ya, ini ya. D-in-nya 2. D-out-nya 1. Karena panah yang keluar dari dirinya adalah 1. Mari kita latihan lagi. Keren. Saya coba nanya ya. Tadi ada yang namanya satu, 2, 3, 4, 5 deh. Up, 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 up. Aduh, duh, duh, duh. Harusnya keempat, sorry. Coret. Jelek sekali. Bentar, beres. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini sama saya tambahin ini. Oke. Ya, saya coba nanya ke siapa nih? Ada Pak Wildan. Saya manggilnya Pak dulu deh. Ada? Ya, Pak. Oke, coba hitung berapa derajat yang ada pada simpul ketiga. Yang simpul ke tiga, Tiga. Pak. Betul. Dua, Pak. Dua. Yang mana aja? Yang dua ketiga sama empat kedua. Hah? Dua ketiga sama empat kedua. Kumaha? Empat ketiga, Pak. Ya, dua ya. Yang ini Ya. sama yang ini. Oke, saya coba nanya ke Pak Dika. Pak Dika Juliansyah ada? Ada, Pak. Oke. Coba hitung simpul, sorry, derajat simpul 2. Ada dua, Pak. Ada empat, ada empat. Ada 4 apa saja? Satu kedua, Satu kedua, kedua ketiga, dua sama ketiga. dua lupa. Nah, dua kedua ya, artinya dia. Iya, dua kedua. Gitu. Oke, saya coba ke siapa nih? Ada Mas barusan tuh Pak Wildan sama Pak Dika. Saya coba tanya ke Pak Miftah.
Ada. Ada Pak. Oke, mari kita coba lagi. Saya coba membuat dulu. Ini satu, dua, tiga, empat. Ini ada panahnya ya. Iya, Oke. Coba berapa derajat yang masuk ke simpul dua? yang masuk ke simpul dua, Mm-mm. yang tiga kedua Pak itu Berarti ada berapa? satu. Satu. Dout-nya berapa? Dewatnya satu, dua ke satu. Aman. Aman ya? Ya Oke. aman. Saya coba nanya terakhir ke Pak Asep Toha. Ada? Aman? Oke. Saya nambahin nih. Ada. Pak Asep Toha ada suaranya? Aduh. Tadi barusan udah open mic tapi suaranya nggak kedengaran. Ya, nggak ada suaranya. Jadi kalau misalnya yang tadi kan ini nggak ada nih gelangnya ya, nggak kelihatan. Oh iya, suaranya nggak ada. Putus-putus. Oke, nggak apa-apa. Ini lupa nih saya tadi belum mau jelasin. Kalau misalnya ada yang kayak gini gimana? Ini in apa out? Ya, innya sebetulnya jadi satu, outnya jadi satu. Ini yang kita sebut sebagai dua tadi itu. Kalau misalnya ketika derajat dihitungnya jadi satu-satu ya. Kenapa tadi waktu pas awal jadi dua? Nah ini kepisah sebetulnya sekarang. Innya satu, outnya satu gitu. Kalau misalnya yang gelang itu, kenapa jadi dua tadi gitu. Oke, ini materinya teori. Nanti silakan rekan-rekan baca. Kita masuk ke materi yang berikutnya. Sama saya dilanjut dulu ya. Oke, slide yang kedua. Uh, Chart graf kedua. Mana ya? Graf dua. Nah, kita langsung ke bagian soal saja. Nggak semuanya deh. Bentar. Mana ya? Oke. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu representasi graf dan aplikasinya. Oke. Ini soalnya saja langsung, atau bagian yang kemudian akan jadi soal di akhir lah ya. Cara ngegambarin graf. Tadi kan udah tahu tuh ada graf ya. Dan ada derajat masuk dan kemudian ada derajat keluar. Terus gimana sih cara ngegambarin kalau misalnya di soal gitu? Atau cara menggambarkan graf menggunakan metode yang lain. Nah, caranya adalah kalau misalnya katanya tuh, jika ada satu simpul kemudian memiliki sisi dari I ke J, maka contoh misal ada kayak gini. Ini satu, dua, tiga, empat gitu ya. Yang kemudian itu tuh nandainnya 1,2. Artinya itu akan kita berikan nilai satu. Jadi kita akan menggunakan yang namanya matriks. Matriks itu kan memiliki baris dan kolom. Berarti bentukannya jadi kayak gini. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Nah, jadi kalau misalnya ada simpul yang bersisian, baris dan kolomnya, berarti 1,2. Berarti kan ya,
apa ke samping dulu, sorry, saya jadi agak lupa tuh. Kalau matriks itu gimana sih? Eh, ini kan 0,1, 0,2, sorry, 0, ini baris, sorry, ini 0,0, 0,1, 1,0, ini 1, 1, kan gini ya. Kalau misalnya matriks itu, sorry, 0, 1, 0, 1, oh, ngitungnya dari sini deh. Sini baru ke atas. Nah, ketika misalnya ada matriks yang kemudian memiliki simpul 1, 2, 3, 4, nah, maka disuruh coba buatkan representasi matrik daripada graf ke satu. Misalnya, maka kita tuliskan 1, 2, 3, 4 karena memang simpulnya ada 4. Yang ini juga sama. Nah, yang pertama adalah mereka memiliki sisi 1, 2. Berarti kayak gini ya. 1, 2. Berarti ini kita berikan nilai 1. 1, 1 ada nggak? Nggak ada. Ya berarti 0 gitu ya. Ketika tidak memiliki simpul yang bertetangga bahasanya, maka kita berikan 0. 1, 2. Kemudian 1, 3. Berarti 1, 3. 1, 3. Di sini ya nggak ada. Yang ini 0 berarti 1, 4-nya 0. 2, 1. Berarti 2, 1. Kemudian 2, 4. 2, 4. Dua-duanya nggak ada. Ini kayak gitu. Ya. Kemudian 3, 3, 1 dan 3, 4 gitu ya. Nggak ada 4 adalah 4, 3 sama 4, 2. Ini kosong. Nah, ini adalah cara penulisan menggunakan representasi matriks. Contohnya kayak gini ya, matriks ketetanggaan. Jadi tadi kita tuliskan dulu baris dan kolomnya gitu ya. 1, 2 berarti kan 1 berhubungan dengan 2. Kemudian ada 1, 3 berarti 1 sama 3 dan seterusnya. Kalau yang gelang jadi 2 derajatnya ya. Contoh ini 3, 3. Berarti kan 3 ke dirinya sendiri. Ini harusnya 2. Ini harusnya 2 ini. Ini harusnya 2. Udah ya. Ini harusnya 2. Gitu. Artinya dia ke dirinya sendiri. Gelang. Gitu. Nah, ini adalah salah satu representasi penggambaran graf menggunakan matriks. Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan cara menggambar matriks dari graf? Aman? Kalau misalnya 5 ini kosong 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 semua ya berarti dia tidak memiliki sisi. Oke, kalau yang tadi itu adalah matriks menggunakan sisi, ya, 1, 2. Ini kita sekarang menyebutnya matriks bersisian. Maksudnya apa matriks bersisian? Kayak tadi. Contoh, kalau yang tadi mah atasnya itu adalah vertex gitu ya. Kemudian sampingnya juga adalah vertex. Nah, sekarang yang barisnya, yang ini nih, ini menjadi baris dan yang atas itu menjadi sisinya, gitu ya. Maksudnya seperti apa? Contoh, kita simbolisasikan dulu semua sisinya atau edge-nya itu dengan simbolisasi E1, E2, E3, E4 dan seterusnya. Dan kemudian kita tuliskan setiap daripada simpul yang ada, 1, 2, 3, 4, gitu ya. Maka di sini kita langsung menuliskan satu, misalnya, satu bersisian dengan E. Berarti kita satu dengan E1, berarti satu. Kemudian satu dengan E2, berarti di sini ada hubungannya satu dengan E2. Satu dengan E3, nggak ada. Yang satu dengan E4 ada, berarti kita tuliskan satu. Dan seterusnya.
Aman? Sampai sini? Aman Aman ya? Pak, aman. Oke. Nah, ya ini yang ketiga, menggunakan tabel. Namanya adalah senarai ketetanggaan. Cara ngitungnya adalah kita tulis tabelnya dulu. Jadi ada dua bagian. Yang pertama adalah simpul, simpul gitu ya. Kita tuliskan 1, 2, 3, 4 kayak gini. Tinggal dicari simpul yang bertetangganya. Kalau yang ini, sorry dari awal ya. Kalau yang ketetanggaan ini lebih ke eh, simpul dengan, misalnya simpul dengan simpul ya, simpul dengan simpul, tapi kita buat jadi matriks. Kalau yang ini adalah simpul dengan simpul juga, tapi dibentuknya menjadi tabel. Artinya adalah kita menuliskan dulu semua simpul yang ada, 1, 2, 3, 4, kemudian dicari simpul yang bertetangganya apa saja. Oh, simpul 1 bertetangga sama 2 dan 3 gitu ya. Simpul 2 oh, bertetangga dengan 1, 3, dan 4 gitu ya. Kemudian simpul 3 bertetangga dengan 1, 2, dan 4 gitu ya. Kemudian simpul 4 2, dan 3. Kalau yang kosong ya berarti strip. Kalau misalnya yang loop gimana? Berarti dia ke dirinya sendiri. Ini nggak ada soal yang loopnya terus ya, dihilangin. Nah, untuk sisa-sisanya itu teori lagi ya. Jadi mungkin nanti rekan-rekan bisa membaca terkait dengan eh, materi daripada graf. Baik, ada yang mau dikonfirmasi? Jadi hari ini barusan eh, kemarin UTS kita belum saya publish ternyata soalnya. Di soalnya akan langsung saya satukan. Bentar ya. Jadi yang akan dibahas tadi di soal ujian 1 minggu ini adalah satu, ada yang namanya induksi matematika, gitu ya. Matematika, nanti saya coba upload videonya. Kemudian ada R, apa namanya? Aduh, lupa. Recurrence. Recurrence. Nah, yang barusan ada graph. Jadi ini soal yang kemudian akan ada di UTS plus UAS. Saya disatuin. Ini videonya akan saya upload juga. Barangkali nanti rekan-rekan bisa melihat.